Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Marilah sama-sama kita mempelajari materi Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang pertama, ya ayyuha. Hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil, disebabkan karena mad tabi'i diikuti dengan hamzah, bukan dalam satu kata. Ya ayyuha, ya kata tersendiri, dan ayyuha juga kata tersendiri. Dan panjangnya mad jaiz munfasil yaitu sampai 2,5 alif atau sampai 5 harokat. Kemudian yang kedua yaitu amanu, yaitu terdapat hukum mad badal yang disebabkan karena hamzah berharokat fathah bertemu dengan alif. Panjang bacaan mad badal ini yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Yang ketiga yaitu ar-rasul, yaitu terdapat hukum bacaan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan ra, maka lamnya itu tidak dibaca langsung kepada huruf ra, ar-rasul, sehingga seakan-akan lamnya itu tidak ada. Yang keempat yaitu al-amri, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, yaitu disebabkan alif lam bertemu dengan alif, maka lamnya itu dibaca jelas dan tegas, al-amri. Selanjutnya yaitu minkum, yaitu terdapat hukum bacaan ikhfa karena nun mati bertemu dengan kaf, dibacanya dengung masuk ke hidung, minkum. Selanjutnya tanaza'tum fi, yaitu terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan fa, maka mimnya dibaca dengan jelas, tanaza'tum fi. Selanjutnya yaitu khairun wa ahsan, yaitu terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena dhammatain bertemu dengan waw, khairun, maka dibaca agak sedikit dengung wawnya, khairun wa ahsanu. Selanjutnya yaitu ta'wila, terdapat hukum bacaan mad iwad, yaitu fathatain dibaca waqaf karena biasanya di akhir ayat atau di pertengahan ayat yang dianjurkan untuk berhenti, maka fathatain itu diwaqafkan sehingga timbullah hukum mad iwad yang panjangnya itu sekitar 2 harokat atau 2 ketukan.
Asbabun Nuzul. Al-Imam Bukhari meriwayatkan mengenai dengan turunnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tidak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu 1. Yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siapa itu orang yang beriman? Yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada qada yang baik ataupun qada yang buruk. 2. Taat kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. 3. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. 4. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Makna taat. Taat yaitu tunduk dan patuh, melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ulil amri. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Berkata sebagian ulama lain masih dalam kitab tafsir yang sama bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya, dan zu'ama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan maslahat umum. Al-Imam Ibnu Katsir setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna ulil amri menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah menurut zahirnya ulama, sedangkan secara umum ulil amri itu adalah umara dan ulama. Kita memang diperintah oleh Allah untuk taat kepada ulil amri, apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata taat, sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah dan Rasul. Muhammad Quraisy Shihab, mufassir Indonesia, memberikan ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam arti, bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal dengan kaidah yang sangat populer, yaitu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik.